Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani.
Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 10 ayat 2 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi, dan untuk menjumpai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil dan juga untuk memahami gambaran perkawinan dalam gereja Katolik, gereja kita, saya bantu dengan beberapa pertanyaan. Juga penting untuk kita semua. Ini banyak yang muda secara khusus yang akan menerima komuni pertama ini. Yang pertama,
Dasarnya apa? Bahwa orang Katolik harus menikah. Dasarnya apa? Bahwa orang Katolik harus menikah. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Tentu punya tujuan tertentu. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dalam perkawinan gereja Katolik. Yang lain, siapa yang boleh menikah dalam gereja Katolik? Siapa yang boleh menikah dalam gereja Katolik? Yang terakhir, tentang syarat sahnya perkawinan. Tentang syarat sahnya perkawinan. Ini penting untuk kita. Mungkin di antara kita ada yang belum sah karena memang tidak tahu. Memang tidak tahu. Hampir setiap bulan itu selalu ada orang yang ketemu dengan saya, salah satunya yang belum sah perkawinannya. Untuk bulan-bulan terakhir ini bisa dua yang ketemu, sekaligus juga bisa dibereskan perkawinannya. Kan kita lihat dan kita renungkan satu persatu. Dasarnya apa? Bukan karena teman saya dulu SD sudah menikah, juga teman dulu di SMP, di SMA, teman kuliah sudah menikah, maka saya juga harus menikah. Atau dipaksa oleh orang tuanya. Awas ya kalau tidak cepat menikah, diancam oleh orang tuanya dan sebagainya. Bukan karena itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kitab suci. Saudara sendiri, baik dalam bacaan pertama tadi, Kejadian, maupun dari kisah Injil, tentunya dikutip dari kitab Kejadian oleh Yesus. Pada awal mula, Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya, sekarang hidup dengan istrinya, bukan lagi dua tapi satu. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah dasar mengapa harus menikah. Tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk saling mencintai. Suami mencintai istri dan istri mencintai suami. Gambaran cinta kasih suami istri ini sebenarnya gambaran tentang hubungan antara gereja dengan Yesus. Kita ini adalah gereja, sedangkan Yesus itu gambar mempelai laki-laki, sedangkan gereja kita itu adalah mempelai wanita. Ini gambaran hubungan manusia dengan Allah, gereja dengan Yesus. Dalam perjanjian lama itu bangsa Israel dengan Allah. Dalam gereja sekarang ini nampak dalam suami istri. Gambaran hubungan antara gereja kita semua dengan Yesus ini. Ini penting untuk kita semua, untuk saling mencintai. Kemudian tujuan berikutnya yakni untuk kelahiran anak. Tujuan berikutnya yakni untuk kelahiran anak. Kemudian tujuan yang lain yakni juga berikutnya mendidik anak menurut ajaran Tuhan. Maka sejak dini orang tua harus memperkenalkannya kepada Yesus. Nanti setelah pandemi berakhir, diajak ke gereja. Ingat pada waktu doa, pada waktu masih dalam perut ibu itu juga dalam doanya, semoga anak saya nanti kalau jadi laki-laki jadi pastor. Pastor. Kalau cewek jadi suster. Doanya demikian, saya dipegang-pegang itu. Artinya apa? Sejak awal, sejak dini juga mulai kecil itu diajak ke gereja untuk komuni dai, komuni batuk itu. Ini penting adalah peran orang tua.
memperkenalkan anak sejak sedini mungkin, awal mungkin kepada Yesus, kepada gereja. Bukan ditakut-takuti. Itu ada romo. Kira-kira romo itu kan menakut-nakuti, seringkali ada orang tua demikian itu. Ini ada contoh kecil ya. Ada seorang romo, kebetulan orang barat, naik bis, ada seorang ibu membawa anak kecil nangis. Disuruh diam. Ini ada kera naik bis ya. Romo barat. Ada kera atau ya. Terus pada waktu itu apa? Ternyata tempat duduknya itu dekat ibu itu. Pada waktu maturun, Bu nyuwun pangapunten nggih, munyuke badhe mandhap. Munyuknya badhe mandhap. Ternyata pandai bahasa Jawa ternyata. Dirasani tahu ternyata. Karena dirasani tahu ini tugas orang tua. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yakni laki-laki 1, perempuan 1, dan tidak boleh cerai. Monogami artinya. Monogami itu laki-laki 1, perempuan 1, dan tidak boleh cerai. Tentu tidak selama-lamanya. Tidak sama. Artinya apa? Kalau salah satu meninggal, boleh menikah. Tapi yang misalkan yakni hanya maut seperti dalam bacaan Injil dan juga dalam bacaan yang pertama tadi. Laki-laki 1, perempuan 1 atau monogami. Lawan dari poligami. Poligami itu dibagi 2. Yang pertama yakni poligini. Poligini itu laki-lakinya 1, perempuan 2 atau lebih itu namanya poligini. Sedangkan kalau seorang putri, seorang ibu punya 2 atau 3 istri namanya poliandri. Berarti lawan dari poligami. Poligami itu ada 2, poligini dan poliandri. Ini penting untuk kita semua orang Katolik. Maka seringkali saya selalu bertanya, ini masih ada waktu 1 menit, setengah menit untuk berpikir ya atau tidak untuk nikah, diteruskan atau tidak. Seringkali demikian itu. Siapa yang boleh menikah dari gereja kita Katolik? Tentu pertama-tama semua agama yang boleh menikah itu agamanya sendiri. Nah, sama juga Katolik. Yang boleh menikah tentu ya Katolik dan Katolik. Ini prinsipnya demikian yang pertama. Tapi tidak mungkin bagi kita itu hidup di masyarakat. Ketemu dengan budaya lain, mungkin juga pulau lain, bahasa lain, bahkan juga negara lain, dan juga agama yang lain. Pada gereja Katolik itu ada nikah, beda gereja dan beda agama. Untuk beda gereja sebenarnya larangan. Artinya apa? Orang Katolik sebenarnya dilarang oleh Bapak Uskup, oleh hukum gereja menikah dengan orang Kristen. Larangan. Sedangkan dengan agama lain di luar Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, Konghucu, orang yang tidak punya agama, dan sebagainya itu halangan. Banyak halangan itu, hubungan dengan umur, hubungan dengan hubungan darah. Kalau orang tuanya saja saudaranya punya anak masih halangan. Mungkin juga diculik, terpaksa dan sebagainya itu. Orang yang pernah menikah, orang yang pernah jadi romo dan sebagainya itu adalah halangan. Nikah itu termasuk halangan. Ini banyak halangan berkaitan dengan perkawinan. Kalau dengan orang Kristen itu larangan, dengan agama yang lain yakni halangan. Supaya tidak ada halangan ya, Romo Paroki harus ngurus dispensasi. Dengan Kristen izin. Mengapa harus 3 bulan? Mengapa harus 6 bulan? Itu tujuannya itu. Tujuannya itu mungkin masih ada waktu 2-3 bulan kanonik sebenarnya
Kemudian dari paroki harus mengurus semuanya, hubungan dengan izinnya, dengan dispensasinya. Karena kalau dilanggar ini tidak sah sejak awal. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu itu sudah menikah, sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu, baru tahu ternyata tidak sah perkawinannya. Seperti apa coba? Karena gara-gara tidak tahu. Mungkin juga pegawai parokinya juga tahu, romonya mungkin juga lupa, guru agama mungkin juga lupa, dan sebagainya itu. Ini penting untuk kita semua, hubungan dengan yang boleh menikah. Artinya apa? Dan gereja kita itu boleh menikah, beda gereja dan beda agama. Tapi yang terpenting bahwa orang kalau salah satu Katolik kena hukum kanonik, kena hukum gereja. Artinya apa? Orang yang Katolik yang nikah tidak di hadapan pejabat gereja tentu tidak sah. Nanti akan kita renungkan yang terakhir berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan. Sah tidaknya perkawinan. Ada 3. Yang pertama subjek perkawinan. Yang boleh menikah adalah hanya seorang laki-laki dan perempuan. Berarti nanti kalau di antara anak bapak ibu punya teman akrab, putri dengan putri, teman saya Romo sejak SD, sejak SMP, maka saya akan menikah dengan ini, tidak boleh. Tidak boleh. Biarpun sudah banyak negara memperbolehkan semacam nikah sejenis, ada sekitar 14-15 negara nampaknya. Tapi gereja sampai hari ini belum memperbolehkan orang nikah sejenis. Bagaimana nih punya anaknya? Karena tujuan perkara yakni harus mau punya anak. Coba kalau putri dengan putri menikah, laki-laki dengan laki-laki. Yang boleh menikah yakni laki-laki dan perempuan, subjek perkawinan. Ini penting. Materia sakramentinya ini. Materia sakramentinya ini dalam bahasa malaikatnya, bahasa Latin, materia sakramentinya. Kemudian syarat yang kedua yakni kesepakatan. Dalam bahasa kita itu apa yang ada dalam hati. Dalam hati itu harus sama dengan yang keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Maka kalau dalam hati dengan mulut tidak sah, tidak sama itu sebenarnya tidak sah. Pada waktu nikah diteguhkan hanya diam. Bahkan mungkin jawabannya menangis dan sebagainya itu. Maka dari itu seringkali saya tanya, kamu itu mudah terharu, gembeng, mudah nangis enggak? Kalau mudah terharu, saya menggunakan cara yang kedua. Saya tanya saja, nanti jawab, iya saya mau. Ya saya bersedia itu. Enggak usah yang membaca sendiri itu, daripada nanti romonya terlalu lama menunggu malah menangis. Menunggu untuk membaca janji perkawinan itu. Itu artinya apa yang ada dalam hati sama dengan yang keluar dari mulut. Ada kejadian-kejadian aneh. Orang baru menikah masih lagunya bagus di balkon itu, ada yang cincin dibuang ke belakang itu ada. Ini peristiwa mungkin terjadi sudah 15-20 tahun yang lalu nampaknya. Saya tahu dari cerita yang bersangkutan itu. Dibuang cincinnya seperti ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Ini artinya apa? Hubungan dengan kesepakatan, konsensus, purma sakramentinya, ini yang penting di sini. Purma sakramentinya dalam bahasa Latin itu. Kemudian yang terakhir yakni purma kanonika. Seorang Katolik menikah sah itu kalau di hadapan pejabat gereja, romo paroki, dan 2 saksi. Artinya apa? Kalau terjadi kasus tertentu, perkawinan dihadiri, tidak dihadiri oleh umat, mungkin juga orang tuanya, yang hadir itu hanya mempelainya dan 2 saksi itu sah. Sah ini. Ini dalam masa pandemi yang hadir tidak banyak sekarang, itu hanya 30-20, bahkan sekitar 10 itu ada. Karena syarat sahnya itu yakni di hadapan pejabat gereja
bisa diakon, romo paroki, dan bapak uskup. Ini artinya apa? Bahwa tidak semua romo itu punya kuasa. Ini seandainya ada bapak ibu, anaknya mau menikah itu membuat kejutan, akan mengundang romo lain atau bapak uskup tanpa memberitahu kepada romo di sini, tidak sah sejak awal. Kalau tidak diberi delegasi dari romo kepala paroki atau dari romo pikap atau dari bapak uskup. Artinya apa? Yang punya kuasa di Karangpilang itu hanya sebenarnya romo rudi, romo kepala paroki sebenarnya itu. Romo rekan sebenarnya harus ada delegasi. Tapi banyak keuskupan sudah semacam otomatis seperti dianggap romo kepala parokinya. Ini penting untuk kita semua berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan. Saya punya pengalaman lucu hubungan dengan perkawinan ini. Ini semoga nanti tidak membuat lucu Bapak Ibu loh, semoga tidak tertawa. Saya ambil hanya 3 contoh. Tentu tidak saya ambil dari Paru Karangpilang, di luar Karangpilang. Saya ambil di satu paroki saja. Saya 6 tahun di paroki Ponorogo dulu itu. Pada suatu hari itu ada orang yang menikah, berangkatnya sendiri-sendiri ternyata itu. Yang putri itu berangkat terlebih dahulu, kalau di sini karena panas ya, untung ada balkonnya itu, akhirnya menunggu di sakristi depan itu. Gerejanya dulu di Klepu itu ada sakristi di depan itu. Yang putri datang, yang laki-laki ditunggu 5 menit, 10 menit, setengah jam tidak datang-datang. Pada saat saya duduk ngomong-ngomong dengan beberapa orang, saya lihat kok pakaiannya terbalik, yang seweknya, yang jaritnya yang bawah itu. Ini kok tidak sadar ternyata pakaian terbalik itu. Masih ada waktu karena sambil menunggu calon suaminya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, pada waktu ada pemberian perkawinan pembaruan, itu ada 5 pasang. Ada 5 pasang atau 6 pasang Bapak Ibu yang mau menikah. Saya masuknya itu dari tengah gereja, ya di sana samping sana tengah itu ke sini ke altar. Dulu belum, jarang pakai yang mimbar langsung di tengah altar ini. Pada waktu saya di depan altar ini, ternyata umatnya sudah tertawa. Hampir yang hadir tertawa. Bayangkan kalau ada 5-6 pasang, terus keluarganya yang datang juga banyak, itu berarti banyak di gereja itu. Saya juga langsung berlutut, langsung ke altar ini. Sampai ke altar inilah, pada waktu itu saya mau buat tanda saya itu berhenti dulu, mikir, menahan tertawa itu loh. Mas seringkali saya mengatakan untuk jadi romo salah satu syarat itu bisa menahan tertawa. Tidak harus pandai. Kalau syaratnya pandai mungkin saya dulu tidak diterima, mungkin tidak lulus mungkin. Kalau salah satu syaratnya orang harus pandai dan sebagainya. Mengapa banyak yang tertawa? Saya juga menahan tertawa untuk membuat tanda salib itu awal misa, ya ada misa karena gabungan orang banyak tadi. Karena ada salah satu cucunya yang usianya TK mungkin, menari-nari di depan altar ini, menari-nari, umatnya tertawa, saya juga menahan tertawa. Narinya demikian sambil nyanyi, mantene tuwa, demikian. Mungkin dalam bahasa Indonesia ini ya mempelainya tua, karena yang nikah neneknya tahu itu. Yang hadir tertawa. Untung ini pakai masker ya. Pakai masker, tidak pakai masker, coba kalau ada orang yang nari-nari di sini, salah satu dari yang mau komuni itu. Contoh yang lain, ini juga masih di Ponorogo ternyata, di Pacitan tapi agak barat, tadi di Selaung, di Donorejo. Ada perkawinan 2 pasang, saya masih ingat biarpun sudah 24, hampir 25 tahun yang lalu. Yang satu Pak Karto, yang satu Pak Pahimin. Berarti ya Bu Karto dan Bu Pahimin ya. Yang putri saya lupa namanya.
Pak Karto dan Pak Paimin. Ini pernikahan yang kedua. Pak Karto sudah 70, Pak Paimin mungkin ada 60-an. Pada waktu masuk upacara perkawinan, sudah agak tuli. Mungkin memang sudah tuli namanya. Sudah agak tuli. Pada waktu mau pemberkatan saat di depan altar itu, tiba-tiba bertanya, mboten mireng Romo, tidak mendengar Romo. Padahal saya belum tanya padahal itu. Dari peristiwa itu akhirnya yang hadir ya tertawa semua. Wah, saya belum tanya tiba-tiba ada suara tidak mendengar Romo tapi bahasa Jawa, mboten mireng Romo. Coba bayangkan seandainya kita hadir di situ. Ini pada waktu upacara perkawinan. Saya akhirnya juga ikut tertawa toh. Gak ikut tertawa, menahan tertawa karena mau tanya toh. Pada waktu tanya itulah ada yang keliru lagi. Saya terbalik. Pada waktu jatahnya Pak Karto mungkin atau Pak Paimin, namanya terbalik saya sebut itu. Diingatkan oleh umat yang hadir. Romo terbalik, Romo namanya, saya jawab, ya saya ulangi. Dengan saya menjawab, ya saya ulangi itu ternyata juga banyak umat yang tertawa. Di gereja tidak dilarang untuk tertawa itu. Tidak dilarang kalau ada Romo Budi atau Romo Rudi yang pemilu lucu dan sebagainya itu. Ini pengalaman indah berhubungan dengan perkan. Semoga ini penting untuk Bapak Ibu. Harapan saya mungkin di antara Bapak Ibu kalau ada yang bingung, janggal, aneh, sandak ya perkara saya dulu itu bisa tanya kepada Romo Paroki, dibereskan. Saya cukup bantu banyak orang di sini ini, bantu banyak orang, dan juga penting untuk anak-anak muda. Maka betapa pentingnya persiapan perkara itu disiapkan sejauh mungkin. Berkat Allah menyertai kita semua.